Mungkin ada yang tanya, mau akhlak itu ngapain sih Pak? Pakai dipelajari segala. Mau yus, wis iso tau, sudah ngerti kita itu yang baik dan buruk yang mana. Pakai hati nurani aja kan bisa. Ya, sama kayak bahasa Inggris itu loh. Akhlak itu butuh tuvelnya. Jadi butuh tips and triknya, butuh strategi. Meskipun kamu mungkin bahasa Inggrismu lancar, mau tes TOEFL itu ya sinau sik. Karena gak mesti lulus. Hidup dan akhlak itu begitu. Ngerti semua teori akhlak, bahkan kamu ngerti mana baik, mana buruk, tidak jaminan pilihanmu pas. Butuh tips and trick. Maka kita perlu belajar filsafat moral. Apalagi yang namanya manusia itu punya karakter, kalau bahasa Inggrisnya dual inclination. Jadi punya kecenderungan mendua. Jadi jahat ya bisa, jadi baik ya bisa. Potensi itu memang dua-duanya diberikan oleh Allah pada kita. Kita disuruh milih. Satu-satunya makhluk ciptanya Allah yang dikasih beban untuk milih dan dikasih kemampuan milih itu manusia. Jadi jangan dianggap dirimu itu, kan dulu para filosof beberapa berdebat, ada yang anggap aslinya manusia itu baik, ada yang anggap aslinya manusia itu jelek. Kayak di barat ada homo homini lupus, kita dulu belajar Thomas Hobbes. Manusia itu saling memangsa. Tapi sebenarnya memang manusia itu punya dua-duanya. Jadi wong apik ya iso, jadi wong elek ya iso. Ustadz jadi jahat ya iso, kamu jadi ustadz ya iso. Jadi ada potensi, setiap orang ada potensi itu. Maka perlu belajar biar tidak keliru. Jangan-jangan kecenderunganmu ke yang jahat menentukan pilihan-pilihanmu. Kemudian yang baiknya kalah. Atau pinginnya baik tapi jalannya salah, jatuhnya di jahat, kan bisa begitu. Kalau belajar buku-buku filsafat moral barat ada tambahan lagi. Kenapa kita harus belajar moral? Karena perilaku moral itu seringkali dilematis. Di buku-buku ilustrasi kalau di barat dilemanya itu kadang-kadang diilustrasikan, misalnya seandainya tiba-tiba ini ada bencana banjir. Misalnya saya sama kamu ada di satu perahu, tidak punya bekal apa-apa, bekalnya cukup dimakan satu orang untuk nyampe di tempat camp. Misalnya camp keselamatannya ada di mana, tinggal kita berdua. Makanannya cukup untuk satu orang. Kalau makanan ini dibagi dua, kita tidak akan selamat, nggak akan nyampe. Itu yang dikasih makan siapa? Nek aku jelas ustadz, kamu kan cuma muridnya. Misalnya, apa ada level kalau sudah begitu? Apa kalau dalam situasi itu masih bisa ustadznya didulukan dari muridnya? Atau dua-duanya punya hak? Atau ya sudahlah dimakan aja dibagi dua, perkara nanti mati di tengah jalan serahkan pada Allah. Atau gimana? Itu kan dilematis. Atau ya saya aja Pak yang makan, Bapak sudah tua, sudah dekat. Kalau saya kan masih panjang misalnya. Terus kamu tak bantah, ya tidak bisa. Lebih penting saya, kalau saya nggak ada ngajinya libur, kamu bolos tidak masalah. Misalnya. Loh itu kan dilematis. Atau ada ilustrasi lagi, misalnya suatu ketika kamu terdampar berdua di pulau, entah pulaunya siapa, jauh. Berdua sama presidennya Barcelona atau presidennya Madrid misalnya. Terserah kamu milih yang mana. Atau presidennya PSSI. Tiba-tiba dia ini pesen, karena aku presidennya Barcelona, duitku triliunan. Setelah nanti saya meninggal, wong aku ini sekarat, uangku ini semuanya tolong investasikan untuk beli pemain. Semuanya, 100%.
Jangan diingkari ya, ini wasiatnya orang mau mati. Terus kamu janji, ya akan saya tunaikan wasiatnya. Wong cuma beli pemain aja kok. Meninggal beneran, kamu dapat warisan triliunan. Pinginmu duit itu memang kamu amanah, kamu belikan pemain semua. Tapi ini musimnya bencana. Kok ya eman-eman ya kalau dibeliin pemain semua. Mbok ya sedikit aja di berapa miliar lah, jangan triliunnya untuk nyumbang bencana. Tapi kalau saya nyumbang bencana nanti ndak amanah. Kalau amanah ini duitmu badir, nggak ada gunanya, cuma beli pemain. Wong yo bal-balan itu cuma permainan. Itu kan dilema moral. Oh, banyak cerita-cerita dalam hidupmu juga kan sering mengalami dilema moral. Bukan milih baik dan buruk. Kalau milih baik dan buruk ini gampang. Kamu milih sing apik wis beres. Sing susah itu milih baik dan baik. Atau benar dan benar. Itu susah. Hari ini banyak orang pinter konflik. Ustadz sama ustadz konflik. Kiai sama kiai konflik. Dan sama-sama benernya. Masing-masing punya dasar. Kita yang di bawah sing bingung milih sopo. Kita yang tidak punya dasar akhirnya cuma gegeran roh. Jadi itu dilema moral. Maka moral ya harus belajar no. Tidak bisa pokoknya ikuti kata hati saya. Iya loh, kata hatimu kalau pas beres, kalau tidak beres. Ya kan? Wong kadang-kadang kata hatimu itu disetir oleh hasratmu. Hasrat kebinatangan, hasrat untuk berkuasa kayak katanya Nietzsche dan macam-macam, sehingga produknya jadi jelek.